Johnny Storm. Bye-bye. Halo guys, dimanapun kalian berantem yang kabarnya pasti bonyok-bonyok, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Fantastic Four 2015. Film ini menceritakan superhero yang menyelamatkan bumi dari ancaman dimensi lain yang penuh kekuatan energi. Tidak usah waiting, mari kita simak alur filmnya. Diawali dengan seorang anak kecil yang bernama Reed Ricard, seorang anak yang sederhana dan guru bertanya cita-citanya ingin menjadi apa. Ricard menjawab bahwa dirinya ingin berteleportasi. It's already possible to transport quantum information. Semua siswa yang ada dalam kelas menertawakan kecuali anak kecil yang satu ini, ia bernama Ben. Ricard menyampaikan kepada semua murid dan guru di mana dia sedang membuat mesin teleportasi di garasinya, namun guru di sini meragukannya. Well, even if you could build. Faktanya Ricard memang benar-benar merakit mesin teleportasi tersebut dan sekarang dia mencari alat-alat bekas yang lokasinya tetanggaan dengan si Ben. Who's in there? I just need the converter. Inilah Ricard dan Ben pertama kali berkenalan dan menjadi sahabat. Ricard mengajak Ben ke garasinya untuk memperlihatkan mesin rakitannya. Ketika mesin diaktifkan, tiba-tiba mobil mainan hilang yang tertinggal hanya segepok tanah keras yang diyakini tanah tersebut dari dimensi lain. Reed, you're insane. Thanks. 7 tahun kemudian Ricard dan Ben sudah menjadi anak muda yang berpotensi ingin mengembangkan karyanya. Di sini mesin yang diciptakan Ricard dengan bantuan Ben telah berkembang dan bisa mengembalikan objek yang rusak meskipun tidak sempurna. Saat itulah muncul seorang dokter yang bernama Franklin dan anaknya yang bernama Susan. Mereka ternyata juga menciptakan mesin serupa namun masih ada kekurangan dan tidak bisa menstabilkan energi sehingga objek apapun yang dikirimkannya tidak bisa dikembalikan. Sehingga melihat ciptaan Ricard, Dr. Franklin mengajak kerjasama dan memberikan beasiswa asalkan Ricard mau bekerja sama untuk menyempurnakan mesin tersebut. Setelah semuanya setuju, akhirnya Ricard diberikan fasilitas oleh Dr. Franklin. You a full scholarship. Are you serious? Scene berpindah ke Dr. Franklin yang sedang disidang oleh pemerintahan yang membiayai proyek Dr. Franklin tersebut yang dipimpin oleh Harvey Allen. Pemerintahan meragukan proyek Dr. Franklin yang tidak ada manfaatnya apalagi saat mengetahui seorang pemuda yang bernama Victor yang ternyata adalah orang yang pertama kali memiliki ide untuk menciptakan proyek ini. Dr. Franklin coba meyakinkan pimpinan bahwa adanya Ricard, proyek ini akan segera selesai sehingga mesin teleportasi antar dimensi bisa cepat terwujud dan bisa menemukan sumber energi dari alam semesta baru. I put all my faith in them. Setelah sidang selesai, Dr. Franklin menemui Victor untuk mengajaknya bergabung kembali ke dalam proyek tersebut di mana Victor ini mempunyai psikologis agak aneh dan menjauhkan diri dari lingkungan sosial sehingga dia tidak mudah percaya terhadap orang lain kecuali Susan, anaknya Dr. Franklin. Sue gonna be there? I trust her. Dan inilah tempat di mana proyek itu dikerjakan. Ricard dibuat takjub dengan peralatan yang ada di dalam sana. Dan tak lama datang Dr. Franklin dengan membawa Victor dan memperkenalkan kepada Ricard agar bisa bekerja sama membangun proyek itu dengan baik. Hi, Susan. Hey, Victor. Oh, it's great to meet you. Untuk memaksimalkan proyeknya, Dr. Franklin menghubungi anak bungsunya yang susah diatur dan suka ugal-ugalan. Ia bernama Johnny Storm. Ini penampakannya.
Meskipun ia susah diatur tapi ia memiliki otak yang cerdas sehingga Dr. Franklin berniat untuk mengajaknya. Showing the IQ to do so much more. Oh, you mean like Sue? Dengan personil 4 orang yang punya kelebihan masing-masing, proyek ini kemungkinan akan selesai lebih cepat di mana akhirnya mereka bisa bekerja sama. Beberapa waktu kemudian mereka berempat dengan dibantu beberapa insinyur akhirnya mereka berhasil menyelesaikan mesin teleportasi tersebut dan mengundang pimpinan dan seluruh anggota untuk menyaksikan peluncuran perdana mesin teleportasi tersebut yang akan ditumpangi oleh seekor monyet sebagai bahan percobaan dan saat mesin dinyalakan inilah yang terjadi. Ya, mereka berhasil mengirim monyet ke suatu tempat yang pastinya ini bukan di bumi di mana pertunjukan ini disaksikan langsung oleh Harvey, ketua pimpinan yang pada akhirnya ia percaya dimensi lain benar adanya. Let's bring him back. Setelah monyet dikembalikan ke bumi akhirnya Harvey memberi selamat kepada mereka semua dan yang lebih mengejutkannya lagi Harvey berencana bekerja sama dengan pihak NASA untuk mengirim beberapa pilot ke dalam mesin tersebut, namun mereka berempat tidak setuju karena sebenarnya mereka ingin menjadi orang pertama yang mencoba mesin itu ke dimensi lain. Start coordinating with our friends at NASA. Someplace else? Oh, hey, thank you. Untuk menenangkan pikiran, Victor pun mengajak Ricard dan Johnny untuk mabuk di mana Ricard dengan gilanya memiliki ide untuk mencoba alat itu sendiri tanpa izin dari Dr. Franklin dan timnya. Ricard langsung menghubungi Ben untuk datang ke sana karena Ricard menganggap ini adalah bagian dari impian Ben sejak kecil. This is Ben. Hey, sorry, this is Borat. Borat's a dick. Setelah mereka sudah siap meluncurkan alat tersebut di sini Susan tidak sengaja melihat aksi mereka yang tanpa izin dan segera pergi ke ruangan proyek tersebut namun Susan telat untuk menghentikannya. Pertama kalinya mereka menginjakan kaki di planet asing, sebuah dimensi lain yang mungkin berbahaya. Tujuan mereka di sini adalah untuk mengibarkan bendera Amerika sebagai bentuk bahwa mereka berempat yang pertama kali menginjakan kaki di dimensi ini. Tiba-tiba, entah energi apa yang keluar, saat Victor mencoba untuk memegang energi tersebut seolah-olah energi itu meresponnya. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Terjadi ledakan yang membuat mereka ketakutan. Tanpa sengaja percikan energi itu mengenai Victor yang membuatnya terjatuh dan tertinggal. Ketika Ricard, Ben dan Johnny berhasil masuk ke dalam mesinnya, energi itu menghantam dan membuat mereka kembali ke bumi. Mereka berempat dibawa ke ruang periksa untuk diteliti, di mana kalian akan sangat terkejut ketika melihat kondisi Ricard dengan tubuh melarnya akibat energi dari dimensi lain. Seseorang yang terkena energi tersebut akan memiliki kelainan yang tak biasa. Where's Ben? They're my friends! Karena Susan terkena percikan energi saat mereka kembali, kondisi Susan menjadi transparan dan Johnny yang sempat terbakar di mesin tersebut anehnya masih tetap hidup dan Ben menjadi manusia batu. Di saat Ricard sedang sendiri ia pun melepas pengikat untuk melarikan diri melalui pipa di mana di situ ada Ben yang minta tolong tetapi kondisi yang tidak memungkinkan. Ricard pun meminta maaf kepada Ben dan memintanya untuk bersabar. Shit! Ben! Ben, I'm coming back for you, I promise! Please, help me, Reed. Di sini Harvey sedang memberitahu kepada Dr. Franklin bahwa dirinya sudah bekerja sama dengan militer untuk memanfaatkan kekuatan mereka yang berpotensi bisa membuat Amerika unggul dalam pertahanan. Here, we have resources here. We can help you, Ben. What do you want me to do?
1 tahun kemudian mereka bertiga yakni Johnny, Ben dan Susan sudah menjadi bagian dari militer di mana mereka terus berlatih dan memanfaatkan kekuatannya di medan perang. Susan di sini sadar bahwa kekuatannya hanya dimanfaatkan oleh Harvey tetapi Susan tidak memiliki cara lain selain menuruti perintah Harvey dan pimpinan lainnya. This subject suit controls her spectral flares and refractive fields. He's been active in covert operations. Scene berpindah, Ricard yang sedang berada di sebuah tempat yang jauh dari perkotaan di mana dia sering mengubah wajahnya supaya tidak mudah dikenali oleh siapapun dan selama setahun ini dia terus melakukan penelitian untuk bisa mengembalikan kondisi mereka semua terutama si Ben yang sekarang berubah menjadi manusia batu. Di saat Susan sudah berhasil menemukan lokasi Ricard berada dan pihak Harvey langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Ricard dan membawa ke fasilitas ini. I think you're gonna like this one. We've got another project for you. Kedatangan mereka pun diketahui oleh Ricard berkat alat pelacak di mana Ricard langsung kabur ke dalam hutan dan di situ sudah dikepung oleh beberapa tentara yang siap menangkapnya namun berkat kekuatan yang dimiliki Ricard bisa melumpuhkan semua tentara sebelum Ben datang dan membuatnya pingsan. That we can agree on. Ketika semua teman-temannya menganggap Ricard telah kabur dari masalah, Ben dan Susan tidak menyadari bahwa tujuan Ricard yang sebenarnya adalah untuk menghindari Harvey dan semua pimpinan yang pasti akan memanfaatkan kekuatan mereka, maka dari itu dia memilih untuk kabur dan berencana kembali untuk menyelamatkan mereka. And they're gonna do the same thing to Johnny if we don't stop them. Do you ever wonder what life would have been like? It's on the other side of that gate. Di sini Ricard diminta untuk membuat proyek versi kedua di mana Harvey dan Dr. Franklin mengatakan jika Ricard berhasil membuat mesin versi kedua ini maka mereka akan membantu mencari solusi untuk menyembuhkan mereka berempat. I'm gonna need 10 minutes. It can't be that simple. Dengan kejeniusannya Ricard berhasil membuat mesin versi kedua dan Harvey mulai mengirim beberapa ahli pergi ke dimensi lain untuk mengambil sampel energi yang membuat Ricard dan teman-temannya bisa memiliki kekuatan super. Setelah sampai di dimensi lain, para ahli menemukan sinyal kuat berupa manusia yang ternyata ia adalah Victor yang selama ini entah bagaimana bisa bertahan di dimensi tersebut. Victor? Not possible. Setelah dibawa ke fasilitas, Victor dirawat untuk dipulihkan kembali meski fisiknya tidak jelas karena baju pelindung yang menyatu dengan tubuhnya namun keajaiban di mana ia masih hidup yang membuat Harvey semakin penasaran dan mencoba menginterogasi Victor mengenai kondisi sebenarnya di dimensi lain tersebut. Victor? Victor marah terhadap Harvey yang ingin memiliki energi dari dimensi tersebut dan Victor mengatakan bahwa alasan bisa bertahan hidup berkat energi yang dianggapnya adalah tempat atau dunia bagi dirinya, sehingga dia sekarang memiliki sebuah tujuan yakni mempertahankan dimensi tersebut dan tidak akan membiarkan makhluk bumi memilikinya. What kind of power? Kept me alive. Gave me strength. The kind men like you. 1 tahun tinggal di dimensi lain membuat Victor jauh lebih kuat dari yang lain di mana dia mampu membuat energi menjadi pelindung dan melakukan serangan mematikan yang membuat Harvey meledak dalam tubuhnya sendiri. Victor juga membunuh Dr. Franklin yang menghalanginya untuk kembali ke dimensi lain. Rencana Victor adalah menciptakan lubang energi yang akan menelan planet bumi dan di sini Susan dengan gelombang energinya membawa mereka ke dalam dimensi lain dan berusaha mencegah Victor.
Setelah berhasil sampai di dimensi lain, Ricard, Susan dan Ben langsung menyerang Victor, namun kekuatan mereka yang tidak sebanding Victor pun membuat mereka tidak berdaya. Tak ingin kalah, Ricard berusaha mengeluarkan kekuatannya dan menyerang hingga membuat Victor terjatuh ke dalam jurang. Mereka membuat strategi untuk menghancurkan lubang energi dan memusnahkan Victor bersama lubang energi yang dibuatnya. Rencananya sendiri adalah melemparkan Victor ke lubang energi di mana mereka mulai menyerang, dan Ben yang dibuatnya tidak terlihat muncul secara tiba-tiba dan menghantam Victor sampai terlempar ke dalam lubang energi buatannya sendiri. It's clobbering time! Setelah mengalahkan Victor, mereka berempat kembali ke bumi dan pemerintah mengajaknya bekerja sama, di mana Ricard sebagai ketua kelompok minta sebuah tempat untuk alat pendukung ke depannya nanti. Labs are upstairs. That's what I'm talking used to this. Like the Human Torch and the It's fantastic. Film pun berakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Rose di sini pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.